Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah juga kita masih diberikan umur dan sehat walafiat dan juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Di antaranya adalah salat subuh berjamaah yang luar biasa berat sekali kalau kita tidak ditolongi oleh Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita, keluarga kita semua, orang-orang yang ada di daerah kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan untuk juga melaksanakan salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ahli keluarga beliau, sahabat tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ujar Nabi, surga akan merindukan 4 golongan. Jadi bukan kita lagi yang merindukan, tapi surgalah yang merindukan, surgalah yang menanti-nanti, surgalah yang menginginkan supaya yang 4 golongan ini masuk ke dalamnya. Semoga kita semua, para jemaah, para keluarga kita, anak cucu kita, semuanya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang dirindukan surga adalah talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quranul Karim, baik siang, malam, pagi dan sore. Makanya kenapa wirid kita di Masjid At-Taubah panjang-panjang wiridnya, itu yang dibaca ayat kursi adalah Al-Quran. Aman Rasul Al-Quran, Syahidallah Al-Quran. Jadi kalau ada di akhir zaman ini yang berpendapat tidak boleh berwirid, itu jangan diikuti. Karena yang kita ikuti adalah para alim ulama, para guru kita, para aulia Allah yang mereka sekolah di zaman dahulu bukan 1 tahun 2 tahun. Seperti Datuk Pelampayan, bukan hanya sekolah di pondok pesantren di Indonesia, tapi di Mekah 30 tahun lebih belajar ilmu-ilmu agama. Yang menyalahkan sekolah 1 tahun 2 tahun, menyalahkan jangan diikuti. Guru-guru kita, walaupun kita tidak lama mondok, tapi guru-guru kita, ulama kita, para alim ulama
30 tahun dan mereka tidak pernah menyalahkan orang lain. Sementara di akhir zaman banyak orang yang tidak ada sekolahnya menyalahkan orang lain. Ini yang disayangkan. Makanya akhir zaman itu fitnah di mana-mana. Fitnah bermunculan. Akhirnya orang yang tidak ada kekuatan dasarnya sehingga amal ibadahnya ditinggalkan. Seperti misalnya katanya kalau kita sholat di masjid berjemaah, kalau kita riya percuma, akhirnya enggak ke masjid sama sekali. Ini merugikan diri sendiri. Katanya wirid itu tidak ada. Memang tidak ada wirid, tapi Allah, Rasulullah menyuruh kita senantiasa membaca Al-Quran. Ini diantaranya surga merindukan 4 macam golongan. Diantaranya dalil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Habis sholat baca istighfar boleh kan? Ya boleh. Habis sholat berdoa boleh. Allahumma antas salam wa minkas salam, itu doa. Semoga kita dimasukkan ke surga Darussalam. Ayat kursi, bahkan ada hadis Nabi, barang siapa yang senantiasa membaca ayat kursi sesudah sholat fardu 5 waktu, maka dia sebelum meninggal dunia akan diperlihatkan surganya kepadanya, asal diamalkan. Makanya oleh karena itu orang yang tidak mau dipersilakan. Jadi wirid itu tidak sembarang yang kita ikuti. Memang kita tidak alim, memang kita tidak punya ilmu, tapi yang mengamalkan ini kita ikuti adalah para alim ulama kita, para guru kita, para aulia Allah. Bahkan para aulia Allah yang kita ikuti amal ibadahnya jelas dan semua ada dasarnya, ada hadisnya. Jadi kalau ada yang menyalahkan wirid jangan diikuti. Ada yang menyalahkan katanya habis sholat tidak ada bersalaman, tidak boleh. Jangan diikuti. Habis sholat 5 waktu itu jangankan bersalaman, makan boleh. Habis sholat, selesai sholat mau minum misalnya, kalau tidak puasa boleh. Ngobrol boleh. Masa bersalaman enggak boleh? Jangan diikuti kalau pendapat-pendapat seperti ini. Karena guru-guru kita mengajarkan. Dan ada hadis Nabi, barang siapa ujar Nabi bersalaman, berjabat tangan, sesama saudara seiman seagama, maka sebelum lepas tangannya itu berjabat tangan berdua itu, sebelum lepas Allah ampuni dosa-dosanya. Semua ada dasarnya. Jadi jangan sampai kita itu terpengaruh di akhir zaman ini. Yang tadinya mau ke masjid terus dikatakan nanti riya, rugi, akhirnya tidak ke masjid. Salah itu. Kita niat ke masjid bukan pamer, bukan. Kita niat ke masjid mudah-mudahan dapat petunjuk hidayah, sehingga hati kita dibersihkan oleh Allah, sehingga hati kita disucikan oleh Allah. Lama-lama kita ibadah kita ikhlas karena Allah. Ikhlas itu kuncinya adalah beribadah semata-mata karena Allah. Beribadah semata-mata pertolongan Allah, bukan kekuatan kita. Coba, jadi riyanya di mana? Nah, makanya oleh karena itu semua wirid-wirid kita itu doa, istighfar, dan Al-Quran yang kita baca. Ikuti aja. Apalagi zikir. Satu kali kita baca zikir itu luar biasa. Nah, jadi orang yang suka membaca Al-Quran, baik berhafal ataupun pakai Al-Quran, itu orang-orang yang dirindukan surga.
Ya senantiasa pagi, siang, sore, malam kita sempat-sempatkan baca Al-Quran. Kalau tidak sempat ikut wirid itu Al-Quran yang banyak isinya kita baca. Luar biasa. Karena Al-Quran itu adalah wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un linnas wa rahmatun lil mu'minin. Ujar Allah, kami turunkan Al-Quran tidak lain hanya untuk penawar, untuk obat bagi orang-orang yang mukmin dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Kalau sudah mendapatkan syifaa'un, obat, itu obat zahir dan batin adalah Al-Quran. Kita sakit panas, baca surah Fatihah, tiup di air, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Kita takut misalnya disantet orang baca qul a'udzu birabbil falaq setiap habis salat. Kita takut misalnya ketika salat lupa lalai kepada Allah, yang kita pikirkan keduniaan sambil salat, baca sebelum salat qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil khannas. Was-was. Makanya ada orang berpendapat katanya mau salat tak boleh baca birabbin nas. Siapa yang melarang? Siapa? Baca Quran tuh kapanpun, dimanapun, apalagi waktu mau salat, apalagi waktu dalam salat, apalagi sesudah salat, baca Al-Quran. Makanya kita sebelum salat tuh istighfar. Jangankan kita waktu salat, itu loh pesawat tuh mau terbang tuh ya, persiapannya bukan main. Diberi sambannya, bahan bakarnya, barang penumpangnya, terus penumpangnya pakai safety belum, diingatkan terus. Karena penerbangannya luar biasa. Sama halnya kita sholat, tidak sembarang begitu datang masuk masjid Allah Akbar. Ini luar biasa ahlinya. Para ulama kita, para guru kita mengajarkan sebelum sholat istighfar. Karena mungkin dari di jalan menuju masjid banyak mata kita maksiat, hati kita maksiat. Jadi sebelum berdiri salat itu astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku. Baru dibaca qul a'udzu birabbin nas. Dan macam-macam lagi. Ada kita baca ilahi antal maqsud wa ridha matlub. Apa artinya? Ya Allah, tidak ada yang aku tuju melainkan Engkau lah yang aku tuju salat ini. Jadi baca Al-Quran itu tidak selalu misalnya khusus, enggak. Sambil jalan kita bisa, sambil naik motor, tutup helm kita bisa baca Yasin. Kenapa Yasin terus? Loh, Yasin itu Al-Quran. Tidak ada zaman Nabi Yasinan, itu ada Yasinan. Yasinan itu kita aja Nabi Yasinan, tahlilan. Sebenarnya baca Yasin, baca zikir, itu istilah kata-kata aja itu. Bukan namanya surah Yasin atau Yasinan, bukan. Baca Yasin, itu Al-Quran. Yasin 2 huruf 20 kebajikan. Apa rahasianya Yasin itu? Yasin adalah nama Nabi. Di dalam kitab Dalailul Khairat, di dalam kitab Dalailul Khairat itu nama Rasulullah itu bukan satu, Bapak Ibu, 200 lebih namanya Nabi itu. Taha, Sayyidi, nama Rasulullah. Makanya orang yang menyalahkan baca salawat tidak usah pakai Sayyidina, tidak ada di dalam. Ada kitabnya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa waqadina. Semua itu ada nama Nabi. Yang menyalahkan karena aja cuma nama Nabi itu Muhammad. Tahunya itu. Yang disalahkan orang yang mengajinya lama. Kita tidak lama, tapi guru kita yang lama. Guru kita lah kita ikuti. Ulama-ulama kita yang kita ikuti. Makanya kalau ada yang menyalahkan itu jangan dihiraukan.
Tidak perlu kita ada perdebatan. Kita ini yang kita baca wirid segala macam itu semuanya ada dasarnya, semuanya ada hadisnya, dan ikutan kita para ulama guru-guru kita. Kalau mereka tidak percaya bisa kita bawa ke tempat guru kita. Yang menyalahkan kitabnya hanya beberapa biji. Ulama kita ada yang satu terap kitabnya. Jadi jangan menyalahkan orang. Tandanya orang sombong suka menyalahkan orang lain. Tandanya orang tidak punya ilmu sama sekali menyalahkan orang lain sukanya. Orang yang paling banyak ilmu berhati-hati. Tanda orang yang selalu berilmu itu berhati-hati, baik omongan, baik hatinya, hati-hati. Itu tanda orang berilmu. Nah, jadi diantaranya surga merindukan orang yang suka membaca Al-Quran. Ikuti aja terus. Ada juga yang ingin wirid subuh katanya dipindiki separuh aja supaya sempat kuliah subuh. Saya tanya Bapak Ibu, selama berapa puluh tahun ini setiap Ramadan sempat gak kuliah subuh? Sempat gak? Habis salat subuh, wirid, zikir, sempat gak? Bahkan ada yang kadang-kadang bilangnya sampai 300 zikirnya, pernah gak 300? Mulai hari wirid salat subuh itu hanya zikir kita 100. Jadi ada kadang-kadang zikir sudah ada. Dan sempat mau ikuti kuliah subuh sempat. Ini yang memprotes tidak pernah hadir kuliah subuh. Ada sempatnya, kadang 20 menit, kadang 25 menit, kadang ada setengah jam kuliah subuh. Dan pernah muncul juga yang memprotes. Hadirin wal hadirat jemaah salat subuh rahimakumullah. Yang kedua menurut Nabi, orang yang dirindukan surga wa hafizil lisan, orang yang bisa memelihara lisannya daripada kata-kata yang buruk. Bagaimana memelihara lisan kita? Ya dikurangi bergaul, dikurangi kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat. Bukan tidak boleh keluar rumah, bukan tidak boleh berkumpul, boleh. Buka bersama, acara zikir, acara tahlil, acara pengajian, boleh. Yang dimaksud memelihara lisan adalah supaya jangan kumpul 2, 3 orang, 4 orang membicarakan menjadikan orang. Ya, tidak boleh haram. Karena kalau Bapak Ibu, apalagi Ibu misalnya kumpul 2, 3 orang, tahu Pak ada kabar baru ini. Nah itu sudah, oh iya, undangan juga begitu. Nah, tapi kalau kita sendiri duduk sampai itu ngobrol sendiri, tuh beli obat aja kalau gitu. Sudah ada orang sendirian ngobrol sendiri, nah itu perlu diberikan obat itu. Banyak-banyak menyendiri, apalagi bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan tidur aja dianggap ibadah. Pian duduk dan diam aja, tak baca apa-apa, dianggap tasbih. Luar biasa. Berdiam aja, duduk aja. Kalau sampai tak tidur, ambil duduk, ibadah. Kalau tak tidur, berdiam aja gitu. Baca tasbih dianggap. Nah, untungnya daripada kita banyak dosa dari lisan. Nah, jadi orang yang memelihara lisan ini dirindukan oleh surga. Makanya kenapa disuruh kita zikir, senantiasa zikir, di jalan zikir, bukan di jalanan itu misalnya enggak. Ya berbisikkan jalan atau zikir dalam hati kan. Kenapa disuruh zikir siang dan malam, baik di jalanan, baik duduk, baik baring, supaya mata kita, hidung telinga kita, mulut kita, hati kita Allah pelihara daripada berbuat kesalahan. Yang mudah-mudahan ayah kita diberi petunjuk hidayah
akidah kita. Karena banyak orang yang anak-anaknya diantar ke pondok, diantar ke sekolahan supaya dididik baik-baik, tapi di rumah mulut bapak mamanya macam-macam. Kalau marah sama anak dibilangin itu ini, akhirnya ya susah. Jadi kalau marah sama anak, kita panggil untung enggak, sini anakku yang saleh, sini anakku yang salihah. Panggilannya seperti itu. Ini enggak, panggilannya macam-macam. Ini yang penting, tidak bisa melihara lisan. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita jaga lisan. Kalau mau marah itu ingat puasa. Sebenarnya emosi itu semua orang punya. Cuman kalau kita minta pertolongan Allah berkurang. Emosi itu semua orang ada. Apalagi di jalan-jalan macet, pokoknya itu mulut sudah ada yang ngomel apa segala macam, ya kan? Tidak ada yang ngomel, banyak yang ngomel itu. Apalagi kita seruan ke undangan atau buka puasa di masjid, tidak dapat nasi kotak, nah ini sudah. Yang kita cari itu keridhaan Allah, pahalanya Allah. Saya bilang jarang dapat nasi kotak, saya juga jarang. Anak kotak makan anak-anak aja. Yang kita tuju itu bukan nasi kotaknya. Karena nasi kotak kalau 100 saja tidak cukup Bapak Ibu. Kecuali nasi kotak 150 baru lumayan itu. Kalau ada 80, 70 tidak cukup. Tapi kita tidak mungkin juga memaksa Bapak Ibu. Berapa kemampuannya? 20 kotak, 30 kotak tidak apa-apa. Makanya saya bilang mau buka puasa itu walaupun sebiji kurma. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Nah ini sudah luar biasa. Bapak Ibu yang membukakan puasa antara misalnya minumannya biar 1 gelas, nggak ketahuan juga. 1 biji kurma antar taruh situ, dimakan oleh orang-orang buka puasa, dirindukan surga. Yang keempat, watta'imina fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas, dengan keimanan, mengharap ridha Allah, surga merindukannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang 4 macam ini, dan anak cucu kita juga mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan diberikan petunjuk hidayah kekuatan untuk selalu dalam ibadah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ampun maaf, ini sudah masuk salat isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ampun maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.